Tina, kamu ini dari mana sih? Mama sampai khawatir ah. Aduh, Tina nggak kemana-mana, Mama. Tina ngurus bisnis yang ditawarin Tiur untuk ngumpulin uang untuk pernikahan kok. Saya barusan telepon ke Tiur. Dia bilang dia sudah pulang dari tadi. Apaan sih? Kok saya merasa seperti terdakwa? Kenapa pada curiga gini sih? Bukan curiga, tapi jawaban kamu sama Mama nggak cocok dengan apa yang Romi barusan bilang. Gini nih kalau dapat informasi sepotong-sepotong. Mah, Tiur memang pulang duluan, tapi saya disuruh pergi sama adiknya untuk cari anggota member baru. Untuk bisnis yang barusan saya ceritain sama Mama. Kalau nggak percaya sini saya telepon Tiur. Nggak perlu. Nggak ada yang nuduh kamu. Kami tadi cuma sempet khawatir. Takut kamu kenapa-napa. Makanya lain kali, kalau kamu mau terlambat pulang, telepon dulu ke sini. Supaya Mama nggak nyari-nyari, nggak kebingungan. Iya deh, maaf Mah. Lain kali kalau saya mau pulang telat, saya telepon deh, janji. Udah dong Ama, jangan marah-marah mulu. Ya, tawa. Tawa. Halo? Yur, ini gue Tina. Hei, Nak. Aduh, sorry ya. Tadi gue keceplosan waktu Romi nanyain kamu. Terus abis ngomong, gue baru sadar. Pasti udah nggak beres. Ngomong-ngomong, kamu ngapain aja sama om-om itu? Ntar gue cerita. Gue terpaksa bilang gue pergi ngurus bisnis sama ade lo. Besok lo please dong datang ke rumah gue, bawa paket kosmetiknya. Ya, gue terpaksa ikut members deh sama lo, Yur. Oke deh, tapi kamu harus cerita ya, kamu ngapain aja kemarin. Iya, oke deh ya, bye. Yuk, bye. Kamu kan sudah berencana mau berumah tangga sama Romi. Nah, mulai sekarang, kamu tuh harus membiasakan diri untuk nggak bebas seperti biasa. Kalau Mbak sih sama Mama mungkin bisa ngerti. Tapi calon suami kamu atau suami kamu nantinya lain loh. Saya kan cuma pergi untuk bisnis, untuk cari duit, Mbak. Ini di luar bisnis atau nggak bisnis. Ini masalah ego laki-laki. Laki-laki tuh akan sangat tersinggung sekali kalau merasa nggak dihargai. Apalagi kalau keberadaan mereka tuh sama sekali nggak diperhatikan sesuai keinginan mereka. Mbak aja segitu menghargai Mas Teddy, tapi tetap dikhianatin juga. Makanya Mbak tuh wanti-wanti sama kamu. Laki-laki tuh kebanyakan egonya besar. Kebanyakan mereka tuh egoistis, sekaligus egosentris. Ya, nggak jauh beda sama anak umur 5 tahun. Maunya menang sendiri dan diperhatikan. Siapa lagi pagi-pagi gini datang? Ntar ya, Mbak. Hai. Yur, gue nggak bisa cerita sama lo sekarang mengenai om-om yang kemarin. Tapi lo tolongin gue dong, Yur. Lo tolong cerita ke Mama sama Mbak Velia kalau kita mau nyoba bisnis. Udah gitu soalnya gue takut mereka curiga ntar kalau gue pulang telat lagi, ya kan? Jadi usaha ini mau kamu jadiin kedok gue dong. Ya udah deh, pokoknya kamu bantuin gue ya. Oke, ya. Oke. Yuk, masuk yuk. Yuk. Siapa yang datang, Vel? Oh, Tiur, mah. Pagi, Tante. Pagi, Mbak. Pagi. Tumben pagi-pagi sekali. Lagi nyoba bisnis kecil-kecilan, Tante. Sama Tina dan sama adik saya. Sekalian mau minta izin. Kadang-kadang Tina mungkin pulangnya agak terlambat, Tante. Masalahnya bukan soal terlambat pulang. Tapi Tina sama sekali nggak pernah ngomong dulu ke rumah. Jadi kita berdua suka bingung. Iya, Tante. Yaudah, yuk duduk yuk. Halo? Gi, ini saya Yoga. Saya mau ketemu kamu. Silakan aja ke rumah. Saya nggak kemana-mana kok. Kayaknya lebih aman kalau kita ketemu di kantor saya aja ya. Saya ke kantor kamu. Loh, itu bukannya justru nggak aman buat kamu? Nanti karyawan kamu gimana? Kamu datangnya agak malam, Gi.
Tapi jangan di ruangan saya, di mana ya? Di tempat parkir aja deh. Oke, begini deh. Kamu datangnya naik taksi charteran supaya jangan terlalu menarik perhatian orang. Terus kamu nantinya parkir di sebelah kiri mobil saya. Pas di sebelah kiri mobil saya. Oh ya, mobil saya parkir di depan pintu utama ya. Terus saya pintu depan nggak akan saya kunci. Kamu masuk aja dari situ. Kamu langsung tunggu di sana ya. Saya nggak mau nunggu lama-lama. Jam berapa kamu turun? Jam 7 lah, jam 7 pas lah. Ya, jam 7. Baik. Hai. Kenapa kalian putus? Apa Teddy meninggalkan kamu? Teddy tidak meninggalkan saya. Hanya saja, saya tidak bisa menerima Teddy dalam kehidupan saya. Saya dengar dari teman-teman, hubungan kalian sudah intim. Bahkan tinggal selangkah lagi kalian menikah. Seandainya saya jadi menikah dengan Teddy, saya hanya akan jadi perempuan dalam pelukannya. Saya tidak akan mendapatkan tempat di hatinya. Kenapa kamu begitu pesimis? Bukankah cinta bisa berkembang setelah menikah nanti? Masalahnya berbeda. Dalam hatinya hanya ada satu perempuan dan perempuan itu adalah Velia, istrinya yang masih pisah dengan dia. Nggak ada tempat untuk perempuan lain. Kamu sepertinya sama sekali tidak kecewa dengan kegagalan hubungan kamu dengan Teddy. Bagi saya, hubungan saya dengan Teddy bukanlah satu kegagalan. Justru saya sangat berterima kasih pada Teddy atas hubungan kami. Silakan diminum. Teddy yang hanya sempat mampir dalam kehidupan saya, dia membuat saya sadar bahwa sebenarnya saya masih membutuhkan kehadiran seorang pria dalam kehidupan saya. Mantan pasien seperti Teddy ya? Bukan, mantan pacar waktu SMA. Saya pulang dulu ya. Saya tidak mau mengganggu acara kalian. Saya datang ke sini hanya iseng untuk mampir. Kamu diam aja dulu di sini. Sekalian saya juga mau ngenalin kamu sama dia. Nanti kalau kamu udah kenal, kamu mau ikut ngobrol atau kamu mau pulang, itu terserah, ya. Oke. Halo Maria. Selamat malam. Malam. Boleh saya masuk? Untuk apa lagi, Ted? Sekarang saya sudah tidak tahu harus pergi kemana lagi. Rumah saya, hati saya, bukan tempat pelarian. Saya ingin punya kehidupan saya sendiri. Dan saya juga ingin mencintai orang yang saya sayangi, bukan orang yang saya kasihani. Velia masih cinta sama kamu. Sekarang sudah tidak. Karena tempat saya di hati Velia sudah diisi oleh orang lain. Saya ikut berduka cita, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa untuk membantu kamu. Kalau kamu mau masuk, silahkan. Tapi saya mohon, jangan lama-lama. Kamu sedang menunggu seseorang? I'm sorry. Gak apa-apa. Kelihatannya memang nasib baik sudah menjauh dari saya. Kalau kamu tetap berada di sini sekarang, nasib baik pun akan menjauhi saya. Saya pergi ya, malam. Sorry, Ted. Kamu kemana, Agi? Ke kantor yoga. Saya juga keberatan, Mam. Tapi saya nggak punya pilihan lain. Mami merasa Mami makin tidak pernah kamu ajak bicara dalam setiap kamu ngambil keputusan. Mami,
Saya mohon, Mami tidak mengajak saya berdebat untuk masalah ini. Nanti saya terlambat. Sekarang sudah hampir jam 7. Adi, Luki. Ngapain pada kesini? Kenapa nggak senang? Enggak sih. Cuman kok kenapa nggak pada nelfon saya? Ini anak-anak minta dibeliin mainan. Terus saya pikir kan urusan mainan biasanya kamu yang beliin. Jadi ya kita kesini aja ya. Oh, Ya kan? ya udah deh. Yuk. Terima kasih, Mam. Kamu habis ribut sama Yoga. Enggak. Tapi kenapa wajahmu kelihatan sedih begitu? Mam, saya ingin dia bisa putus dari saya seperti putusnya hubungan saya dengan Teddy, Mam. Kamu belum mau bicara sama Mami. Apa sih yang Yoga lakukan terhadap kamu barusan, Gi? Dia tidak melakukan apa-apa. Tapi dia sudah membuat saya seperti terjerat di dalam kebingungan. Terus terang, Mami sedih melihat kamu. Selalu terombang-ambing dalam keadaan bingung seperti ini. Di satu sisi, Mam, saya ingin dia pergi selamanya dari hidup saya. Tapi di sisi lain, saya membutuhkan dia, Mam, demi kesembuhan Priti. Kita sudah sering membicarakan soal itu. Tapi kali ini, Mami yakin bukan masalah itu yang membebani pikiran kamu, Gi. Sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu dari Mami. Saya cuman kasihan, Mam, sama Lucky dan Adi. Kebutuhan saya dan juga ego Yoga setiap saat bisa merenggut kebahagiaan mereka. Rasa kasihan itulah, Mam, yang membuat saya jadi bingung. Saya istirahat dulu ya, Mam. Anggi. Ya, Mam. Mami tahu, masalahnya bukan itu. Mami tahu kamu sekarang sedang kesel, sedang pengen marah. Jadi keluarkan saja unek-unekmu itu, supaya tidak meracuni perasaanmu. Saya cuma mau istirahat kok, Mam. Nanti kalau ada telepon bilang aja saya tidur.
Ayo, belum bilang terima kasih. Terima kasih. Ayo, sini. Terima kasih, Pak. Sini. Terima kasih, Pak. Ya udah, main jangan berantem ya, udah punya satu-satu. Gimana? Ya. Saya senang sekali melihat anak-anak begitu bahagia. Oh ya? Itu kan hak mereka sebagai anak-anak, sayang. Saya rasa saya juga punya hak dong untuk berbahagia malam ini. Kalau kamu tidak terlalu capek untuk membahagiakan saya. Hei, siapa yang bilang kalau saya capek? Kamu yakin? Yakin. Tapi kayaknya saya bawa keringat. Saya mandi dulu ya. Ganti baju, nyegerin badan. Ya. Kayaknya saya aja duluan ya. Soalnya saya juga kayaknya keringatan juga. Ya? Ya. I love you. Bye. Jangan lama-lama. Sebaiknya kamu angkat, Anggi. Kamu tidak pernah lari dari kenyataan. Tapi kenapa sekarang kamu menghindar? Saya capek, Mam. Mami tahu kamu. Kamu tidak capek. Hati kamu yang capek, Anggi. Kamu masih marah. Dan barusan Mami kan sudah bilang, keluarkan semua kemarahan kamu. Agar tidak meracuni perasaan kamu, Anggi. Kalau kamu terus menghindar, dia akan terus mengejar kamu. Angkat teleponnya. Halo. Halo, Anggi. Ini saya Yoga. Saya tahu kamu pasti marah dan kamu pasti kecewa. Tapi saya juga merasa seperti itu, Anggi. Dan tolong kamu ngerti posisi saya kalau waktu itu istri saya datang mendadak. Kan kamu juga lihat, waktu itu saya kaget. Saya sangat mengerti posisi kamu. Dan saya juga tahu persis posisi saya. Untuk itu, Yo, saya rasa semua ini percuma untuk diteruskan. Saya capek. Selamat malam. Anggi? 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 Telepon siapa, sayang? Hah? Enggak. Nelfon satpam di kantor. Saya ada dokumen yang ketinggalan di kantor. Sini,
Biar saya yang coba. Nggak usah, biar besok aja, sis. Udah, biar aja, besok aja, biar saya yang telepon. Sekarang aja. Saya nggak mau pikiran kamu ada di tempat lain saat bersama dengan saya. Iya, tapi kan Siska, kamu nggak tahu nomor telepon dia. Satpam itu punya saluran lain untuk di ruangannya. Ya. Kan tinggal pencet radial saja, ya kan? Kan, udah saya bilang, jadi nggak usah. Ya, udah, biarin aja. Oke. Dah. Tapi kalau dokumen itu memang penting, mending kita ambil aja deh sekarang. Biar saya nganter. Hei, ada yang lebih penting dari itu. Nggak ada yang harus kita bicarakan. Karena hati saya nggak punya beban apa-apa. Velia, saya suka sama kamu. Dan saya sudah lama memperhatikan kamu. Kata teman-teman kamu punya masalah. Kalau sekarang saya punya masalah, mungkin kamu yang membuat saya jadi masalah. Velia, tunggu. Saya sudah bilang, tidak mudah ngedekati Velia. Bagi saya, itu suatu tantangan. Dia bukan cewek gampangan loh. Karena itu saya suka dia. Dan saya tidak main-main. Saya benar-benar ingin serius dengan dia. Kamu perlu kerja keras. Kalau dapat membuka pintu hatinya, dia pasti tunduk. Tapi yang jelas, itu tidak mudah. Kalau saja dia mau menceritakan tentang masalahnya, saya bersedia meletakkan jari saya di tempat yang tepat untuk menyembuhkan lukanya. Dan begitu lukanya sembuh, dia pasti membalas cinta saya. Pagi, Bu. Selamat pagi. Ini ada kiriman bunga. Tolong tanda tangannya di sini, Bu. Ini, Makasih, Bu. tolong kembaliin sama yang ngirim. Oh, maaf, Bu. Bunga ini sudah dibayar. Dan lagian saya tidak tahu alamatnya. Saya udah tulis alamatnya di situ. Makasih ya. Bu. Bu. Siapa barusan, Anggi? Tukang kembang. Dari yoga? Sudah saya suruh kembalikan kok, Mam. Waktu kembaliin, dia bilang apa? Apa dia kelihatan marah? Dia nggak bilang apa-apa, Pak. Dia tenang-tenang saja. Marah juga enggak, senang juga enggak. Ya udah. Makasih, Mas. Makasih kembali, Pak. Permisi. Ya. Hai. Bunga dari siapa? Ini tadi ada orang minta sumbangan. Pasti jumlah sumbangan yang dimintanya besar ya? Ya, taktik baru mereka. Mereka minta sumbangan dengan cara ngejual bunga. Udahlah, saya buang aja lah. Jangan. Ini bunganya kayaknya bagus. Kayaknya pengirimnya punya selera tinggi tentang wanita. Biar buat saya aja di rumah ya.
Oh ya, saya pinjam mobil kamu dong. Mau belanja. Mobil kamu kemana? Remnya tadi kayaknya ngadat, jadi masukin bengkel. Ya, nih, hati-hati. Ya, yuk, dah. Hati-hati ya. Terima kasih atas tawaran kamu. Tapi saya bisa pulang sendiri. Tina, saya minta maaf. Mungkin saya telah mengecewakan kamu. Tapi saya pun juga kecewa. Sebetulnya saya sangat mencintai kamu. Tapi cinta saya hanya bertepuk sebelah tangan. Dan kamu hanya memanfaatkannya. Bukan membalas cinta saya. Saya juga minta maaf. Kebencian saya terhadap Aldi membuat saya tidak mempedulikan perasaan kamu. Saya memang kecewa karena impian saya untuk balas dendam terhadap Aldi telah gagal. Tapi itu bukan salah kamu. Mungkin Tuhan akan membalas dia. Tuhan akan menghukum dia dengan cara yang lain. Tina, bagaimanapun perlu kamu ketahui, saya bukannya tidak mau membantu kamu untuk membalas dendam sama Aldi. Bukan karena Aldi menawarkan bisnis kepada saya. Terima saja tawaran dia. Kamu berhak memilih masa depan daripada ikut terbawa dalam kebencian masa lalu saya. Tina, tapi tawaran itu belum saya terima. Apapun keputusan yang akan kamu ambil, lakukanlah dengan keyakinan, bukan dengan keraguan. Selamat siang. Selamat siang. Rina, tolong batalkan janji saya dengan Pak Irwan nanti malam. Saya mau ke rumahnya Pak Aldi. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Saya memang berharap Sus bisa membantu saya. Silakan masuk. Ya, terima kasih. Saya juga tidak ingin terlalu lama mengganggu Sus. Apa yang bisa saya bantu? Saya mohon Sus menerima Teddy kembali. Saya betul-betul minta bantuan Sus. Ini yang minta bantuan Dokter Maria atau Teddy? Saya. Teddy sama sekali nggak tahu saya datang ke sini menemui Sus. Tapi kenapa dokter datang? Bukannya dokter sekarang jalan bareng sama Teddy? Bagi Teddy saya hanya tempat pelarian. Dan sekarang saya tidak ingin Teddy mengganggu rencana masa depan saya. Saya baru mulai menjalin hubungan dengan laki-laki pilihan saya. Jadi kalau Sus menerima Teddy kembali, itu berarti Sus menyelamatkan rencana masa depan saya. Ma, kalau ada telepon dari Teddy bilang saya pergi. Maaf, saya juga punya rencana untuk masa depan saya. Tapi sayang, Teddy nggak ada dalam rencana saya. Velia, ada yang mau bicara sama kamu. Dia bukan Teddy. Katanya penting. Iya, Ma, suruh tunggu sebentar ya. Maaf ya, dokter. Saya mesti angkat telepon.
Kalau dokter masih ada yang ingin dokter sampaikan, silakan masuk. Terima kasih. Saya sudah menyampaikan apa yang ingin saya katakan. Sekarang saya permisi dulu. Halo, Saya mau minta tolong sama kamu. kamu ribet lagi ya sama Siska? Enggak. Ini bukan masalah Siska kok. Saya tadi terpaksa bohong sama mama kamu. Saya mau minta tolong supaya kamu bicara sama Anggi. Gini, Vel. Anggi itu salah paham. Saya mau minta maaf sama dia. Saya mau ngasih penjelasan sama dia, tapi dia nggak pernah mau bicara sama saya. Dan bunga yang saya kirim ke dia kirim balik sama saya. Saya rasa kamu tahu posisi saya. Terperangkap di antara dua persahabatan. Dan saya berusaha setengah mati untuk tidak memihak pada siapapun. Saya nggak minta kamu memihak. Saya hanya minta kamu untuk menyampaikan apa yang saya bicarakan sama kamu ini kepada Anggi. Saya pasti akan menyakitkan Siska kalau saya ikut mendukung hubungan kamu sama Anggi. Walaupun Anggi itu sekarang sahabat saya. Ya. Ya, saya tahu kalau kamu lebih memihak pada Siska, kan? Dalam urusan cinta segitiga kamu, saya tidak berpihak pada siapapun. Saya hanya berpihak kepada diri saya sendiri. Saya juga akan menolak permintaan Siska kalau memang permintaan Siska itu akan menyakitkan buat Anggi. Saya mohon, tolong jangan pojokkan saya. Enggak, saya nggak bermaksud mau jokin kamu. Saya hanya... Maaf, saya sedang lagi ada tamu. Dah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.